Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Sabtu 5 November 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami untuk Anda, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Mantan Ketua DPRD Maluku Fatani Sohilau tutup usia. Provinsi Maluku kembali dipercayakan menjadi tuan rumah sidang Tanwir Muhammadiyah. Wacana pemberlakuan 5 hari sekolah bagi anak didik memerlukan pengkajian yang matang. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Dewi Inta Kailola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, keluarga besar Partai Golkar Maluku hari ini berduka. Mantan Ketua DPRD Maluku, Fatani Sohilau, meninggal dunia Sabtu malam. Almarhum sebelumnya menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Suasana haru menyelimuti kediaman keluarga Fatani Sohilau yang meninggal dunia Sabtu malam. Tangis keluarga almarhum menyambut kedatangan keluarga besar Partai Golkar Maluku dan pejabat pemerintah Provinsi Maluku yang datang melayat Sabtu pagi. Almarhum sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit akibat komplikasi penyakit yang diderita. Pemakaman almarhum Fatani Sohilau diawali dengan upacara pelepasan dari Partai Golkar kepada pihak keluarga. Kepada almarhum Fatani Sohilau, hormat, gerak! Tegak, gerak! Saat acara pelepasan, Ketua DPD Partai Golkar yang juga Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan, Partai Golkar kehilangan kader muda yang militan dalam membangun Provinsi Maluku. Almarhum Fatani Sohilau dalam hidupnya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik saat menjabat sebagai Ketua DPRD Maluku maupun sebagai kader Partai Golkar. Menurut Assegaf, almarhum adalah sosok pribadi yang baik dan bersahaja. Saat menjabat sebagai Ketua DPRD Maluku periode 2009-2014, almarhum bersama-sama terlibat memajukan daerah ini. Saat pelepasan jenazah, pihak keluarga juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kehilafan almarhum. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum Fatani Sohilau disolatkan di Masjid Al-Burhan Air Kuning. Turut hadir dalam pengantaran jenazah almarhum Fatani Sohilau menuju Liang Lahat, yakni Ketua DPRD Maluku Edwin Huai, Rektor IAIN Ambon dan seluruh pejabat pemerintah Provinsi Maluku, rekan serta sahabat almarhum. Pani Letahid melaporkan. Provinsi Maluku kembali dipercayakan menjadi tuan rumah sidang Tanwir Muhammadiyah yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 mendatang. Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya pelaksanaan sidang Tanwir Muhammadiyah yang dijadwalkan akan dihadiri oleh 500 lebih pengurus Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2017 akan dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kendati baru akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017, kepanitaan Sidang Tanwir Muhammadiyah tersebut telah dibentuk oleh pengurus wilayah Muhammadiyah Maluku. Berbagai persiapan kini telah dilakukan panitia meliputi penyediaan sarana prasarana penginapan bagi peserta, lokasi kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang direncanakan dipusatkan di Islami Center Ambon. Kesiapan panitia sidang Tanwir Muhammadiyah itu disampaikan Ketua Wilayah Muhammadiyah Maluku Halatua kepada Gubernur Maluku Sabtu pagi. Dalam pertemuan ini, Ketua Wilayah Muhammadiyah Maluku meminta Gubernur untuk menyampaikan dukungan bagi pelaksanaan sidang Tanwir Muhammadiyah yang akan dilaksanakan pada Februari 2017 mendatang. Selain itu, dalam pertemuan ini sejumlah agenda sidang Tanwir Muhammadiyah juga turut disampaikan kepada Gubernur. Kegiatan diantaranya di samping persidangan dalam Tanwir juga ada acara pratanwir, itu semiloka, itu seminar dan loka karya pendidikan di Maluku. Kemudian
kami berencana ada semacam sosialisasi 4 pilar kehidupan kebangsaan. Hanya perlu kami koordinasi dengan Ketua MPR dulu. Kemudian kegiatan yang lain ini dalam rangka mendorong percepatan pembangunan terutama meningkat sumber daya manusia. Jadi Muhammadiyah juga menginginkan pada momen itu juga ada semacam pencanangan perguruan tinggi Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Maluku yang sudah dirancang, lalu juga ada rumah sakit Islam di Maluku ini yang direncanakan lokasinya di Jasirali itu. Setelah mendengar penjelasan Ketua Muhammadiyah Maluku terkait dengan kegiatan Sidang Tanwir Muhammadiyah, Gubernur Maluku Said Assegaf langsung meminta panitia untuk segera mempersiapkan kegiatan tersebut secara matang. Pemerintah Provinsi Maluku, kata Gubernur, mendukung sepenuhnya kegiatan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Ambon. Melalui sejumlah pengalaman melaksanakan event nasional bernuansa keagamaan di Kota Ambon, Gubernur sangat optimis pelaksanaan Sidang Tanwir Muhammadiyah nanti juga akan berlangsung lancar dan sukses. Nah, saya mengapresiasi Maluku atau Ambon dipilih sebagai tuan rumah, dan saya minta panitia dari Muhammadiyah dia bersatu dengan panitia yang ada di pemerintah daerah. Karena ini agenda besar yang mendatangkan pimpinan tertinggi di negara ini harus sukses. Saya akan berusaha mendorong, bekerja sama dengan panitia dari Muhammadiyah maupun panitia daerah untuk kita persiapkan langkah-langkah ke depan. Saya ingin kegiatan di Maluku dia berjalan dengan baik. Sidang Tanwir Muhammadiyah yang akan dilaksanakan di Kota Ambon pada bulan Februari 2017 mendatang direncanakan akan dihadiri oleh 500 lebih pengurus Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Frida Raiman, Hamzah melaporkan. Pemirsa, wacana pemberlakuan 5 hari sekolah bagi anak didik memerlukan pengkajian yang matang. Selain membutuhkan kesiapan anak didik, pemerintah juga harus menambah gedung sekolah, terkhususnya di wilayah perkotaan. Sebagian besar gedung sekolah di wilayah perkotaan termasuk di Kota Ambon dipergunakan secara bersama-sama antar sekolah yang satu dengan lainnya. Mereka harus berbagi waktu dalam penggunaan gedung sekolah dimaksud. Wacana pemberlakuan 5 hari sekolah dalam seminggu mendapat tanggapan dari Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Novan Lim. Novan Lim menilai pemberlakuan 5 hari sekolah dalam seminggu bagi anak didik membutuhkan pengkajian secara komprehensif. Novan Lim menilai pemberlakuan 5 hari sekolah dalam seminggu bagi anak didik membutuhkan pengkajian yang lebih matang. Pemberlakuan 5 hari sekolah dalam seminggu berimplikasi terhadap waktu belajar siswa di sekolah semakin lama. Siswa membutuhkan kesiapan mental dan fisik untuk belajar lebih lama di sekolah. Bagi pemerintah harus menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membangun gedung sekolah baru. Di Kota Ambon, sebagian besar gedung sekolah digunakan secara bersama-sama dengan sekolah lain ataupun double shift. Saya kira untuk program seperti itu, karena memang kendalanya double shift, kita uji coba dulu di sekolah-sekolah yang tidak double shift. Karena tidak dengan program seperti itu, kalau double shift kan ini nggak bisa jalan. Solusinya harus bikin sekolah baru lagi. Jadi saya kira kita fokus dulu uji coba di sekolah-sekolah yang tidak double shift. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ambon mengatakan normalnya satu sekolah dasar minimal memiliki 6 ruangan belajar, 1 kantor, 1 ruangan guru, dan 1 ruangan perpustakaan. Di Kota Ambon, sebagian sekolah dasar tidak memenuhi persyaratan minimal kecukupan ruangan. Tanggapan saya tentang proses belajar mengajar selama 5 hari, saya sangat setuju. Namun perlu dipikirkan lagi oleh pihak sekolah, orang tua, dan stakeholder. Karena menyangkut waktu yang sangat lama ya, sementara siswa berada di sekolah membutuhkan biaya karena mereka berada di sekolah itu sudah melewati jam makan siang. Untuk itu diperlukan biaya. Jadi perlu dipikirkan untuk harus keterbukaan antara pihak sekolah dengan orang tua dan dinas yang terkait. Kalau untuk kita guru tidak ada masalah, tapi menyangkut siswa. Karena dari pagi sampai siang itu sudah melewati jam makan siang, harus ada yang anak-anak ini bisa mengganjal perut.
Yulis Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, rangkaian kegiatan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon di sejumlah lokasi dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Lima program paslon pantas akan dikawal 9 partai pendukungnya. Dengan begitu, 5 program pantas pro rakyat 5 tahun mendatang akan direalisasi bagi kesejahteraan dan kemajuan warga Kota Ambon. Terima kasih Bapak. 5 program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlato Konsina itu diantaranya membuka lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, membangun sejumlah pasar tradisional yang layak di wilayah kecamatan, dan pro lingkungan yang bersih. Kelima program tersebut akan dikawal oleh 9 partai pendukung pantas, 2 diantaranya Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Ketua DPD PAN Ali Rahman Ohorela yakin pasangan Paulus Kastanya dan Samlato Konsina merupakan figur yang tepat untuk membangun Kota Ambon 5 tahun mendatang. Pasangan pantas mampu melakukan perubahan signifikan terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lewat program-program kerja pro rakyat. Ya, ini sebuah program yang sangat luar biasa. Kalau kemarin-kemarin itu dia biasa-biasa saja. Dengan 6 program yang ditawarkan kepada yang merupakan pro rakyat, ini sebuah langkah luar biasa yang dilakukan oleh Pak Poli dan Pak Sam. Dan masyarakat yang di sini sudah cerdas untuk melihat itu. Maka itu masyarakat sangat respektif dengan apa yang disampaikan oleh Pak Poli. Dan ini memberikan gambaran motivasi kepada kita yang ada di lingkungan Ponorogo dan Armatinya dan siap untuk mendukung itu karena kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini yang merupakan salah satu faktor. Yusuf Latumeten, salah seorang anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Demokrat, mengatakan Paulus Kastanya dan Samlato Konsina adalah figur pemimpin Kota Ambon yang tepat. Program prioritas yang disampaikan oleh calon wali kota Ambon dan wakil wali kota Ambon yaitu Pak Poli dan Pak Sam dalam rangka persiapan maju taruhan di 2017 untuk ke depan, itu bukan sebatas cuma dalam retorika kedua pasangan calon, tapi itu dibawa dalam sebuah komitmen tim besar untuk kita membackup bersama. Sehingga ini dalam persetujuan partai pendukung yang dalam kapasitas 25 anggota DPRD Kota Ambon yang memberikan rekomendasi dalam bentuk 9 partai besar itu. Sehingga apapun yang jadi persoalan, apapun yang masalah, itu memang itu jadi program paten yang harus kita lakukan di 5 tahun ke depan ketika Pak Poli dan Pak Sam terpilih. Partai Amanat Nasional dan Demokrat bersama 7 partai pendukung pantas lainnya akan mengarahkan sepenuhnya potensi dan kekuatan partai untuk bekerja optimal memenangkan pantas dengan nomor urut 2 pada Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Kendati diguyur hujan, warga masyarakat Geraha Asrama Militer Batu Merah tetap antusias mengikuti kampanye dialogis pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlato Konsina. Hujan Kamis malam tak memupus semangat warga masyarakat Grahara Asmil Batu Merah Dalam. Warga Grahara tetap antusias mengikuti jalannya kampanye dialogis pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlato Konsina. Sekretaris DPC Hanura Kota Ambon, Ayub Leasa mengatakan kedatangan pasangan Paulus Kastanya, Samlato Konsina dengan nomor urut 2 di daerah ini berdasarkan komitmen, kemauan dan kesungguhan mereka untuk melihat langsung aspirasi warga Kota Ambon yang masih membutuhkan perhatian pemerintah. Calon wali kota Ambon, Paulus Kastanya mengatakan pantas mengikuti Pilkada Kota Ambon dengan mengemban visi mewujudkan Ambon berperadaban, berdaya saing, sejahtera, berbasis kearifan lokal yang berkeadilan dan didukung partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu program pantas adalah penataan kawasan kumuh yang baik.
Penataan kawasan kumuh ini bagian dari program Pantas Pro Rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah pusat yang bertujuan seluruh kota di tanah air bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019, termasuk air bersih dan drainase, limbah, dan sampah. Calon Wakil Wali Kota Ambon, Samlat Konsina, mengatakan masyarakat sudah dewasa dalam menentukan pilihan dan tahu pemimpin yang bisa mengedepankan kepentingan rakyat. Dirinya berpasangan dengan Paulus Kastanya atas ketulusan hati untuk senantiasa bekerja sama bikin labe guna kepentingan rakyat dan kemajuan Kota Ambon. Saat ditanya salah seorang warga Grahara, Asmil Batu Merah, terkait program-program Pantas, apakah berhasil? Jika Pantas terpilih pada Pilkada Kota Ambon 2017, paslon nomor urut 2 mengatakan program-program unggulan Pantas akan terlaksana. Pasalnya, penyusunan sejumlah program akan dikawal oleh 25 anggota partai pendukung yang duduk di DPRD Kota Ambon. Olehnya, Pantas optimis program unggulan itu akan terrealisasi. Setelah melakukan tatap muka dengan warga Grahara Asmil Batu Merah, Pantas juga melakukan hal yang sama dengan warga masyarakat Negeri Naku, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kamis malam. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan Paparisa baru terus memantapkan program prioritasnya bagi masyarakat dalam kegiatan kampanye Pilkada 2017. Kepada warga RW 20 Harapan Baru Gunung Malintang, calon wali kota Richard Lonapesi menyatakan program prioritas Paparisa akan mengutamakan peningkatan mutu pelayanan publik bagi warga kota. Program prioritas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Lonapesi, Syarif Adler, antara lain kota Ambon yang bersih, sehat, aman, sejahtera, pintar, dan Ambon sebagai kota musik. Program prioritas ini disampaikan dalam kampanye pasangan Paparisa baru di lingkungan RW 20 Harapan Baru Gunung Malintang semalam. Program ini disambut antusiasme warga Gunung Malintang yang datang memadati lokasi kampanye. Kampanye Paparisa baru dibuka dengan orasi yang dilakukan calon wakil wali kota Ambon, Syarif Adler. Syarif Adler dalam orasinya menyebutkan lapangan kerja akan terbuka luas bagi warga pencari kerja. 3 hotel berbintang dan rumah sakit bertaraf internasional yang sementara dibangun di kota Ambon akan menyerap ribuan tenaga kerja. Hal ini akan diperjuangkan pasangan nomor urut 1 Richard Lonapesi dan Syarif Adler jika dipercayakan rakyat untuk kembali memimpin di periode mendatang. Selain itu, keberadaan Pasar Mardika dan Pasar Rakyat akan dibenahi lebih baik lagi untuk menampung pedagang yang dari waktu ke waktu semakin bertambah. Pemenahan Pasar Mardika dan Pasar Rakyat guna menciptakan transaksi antar penjual dan pembeli yang aman dan nyaman. Sementara calon wali kota Ambon, Richard Lonapesi, dalam orasinya menyatakan aspek keamanan menjadi prioritas untuk terus dijaga secara bersama. Karena jika kota ini aman, maka investasi dan pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi di daerah ini akan semakin baik dan terjadi peluang terbukanya berbagai lapangan pekerjaan. Selain itu, pengembangan Blok Masela di MBD nantinya akan menyerap ribuan tenaga kerja. Tingkat kunjungan orang asing akan meningkat di kota Ambon menjadi salah satu kota tujuan warga asing tersebut. Dengannya, warga kota ini mesti menyiapkan sumber daya dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan yang berdampak pada perubahan kota ini. Yang pertama, kota ini hidup dari jasa perdagangan. Jasa perdagangan itu kunci utama adalah pelayanan. Yang kedua, dia hidup juga dari sektor perikanan. Yang ketiga, dia hidup dari sektor pariwisata. Ini 3 lini sektor yang ada pada kota Ambon. Kota dengan potensi pariwisata yang besar, antara lain pemandangan alam yang begitu indah di kota Ambon. Bapak Ibu tahu, jembatan... Ketua RW 20 menyatakan pasangan Paparisa baru jika dikehendaki memimpin kota Ambon periode mendatang dapat memberi perhatian kepada warga Harapan Baru dan Gunung Malintang. Warga RW 20 mendukung sepenuhnya pasangan Paparisa baru memenangkan Pilkada 2017. Melki Latussaule, Sarles Polaman melaporkan. Anda kembali menyaksikan Maluku Antar Nusa.
Pemirsa, satu dari program prioritas pasangan Paparisa baru, Ambon City of Music, terus diperjuangkan pasangan nomor urut 1 dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tujuan sosialisasi City of Music sekaligus memperkenalkan program pembangunan lainnya Paparisa yang belum diketahui oleh masyarakat. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Rijatwana Pesi, Syarif Adler yang siap bertarung dalam Pilkada Kota Ambon mulai memperkenalkan diri ke tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini. Selain memperkenalkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, pasangan yang berakronim Paparisa baru ini juga memperkenalkan program prioritas 5 tahun ke depan. Berbagai pendekatan dilakukan pasangan Paparisa untuk meraih hati masyarakat dengan program pembangunan yang ditawarkan. Pasangan Paparisa melakukan tatap muka bersama tokoh agama, masyarakat, pendidikan, organisasi, paguyuban untuk memperkenalkan program prioritasnya. Salah satu program prioritas Paparisa baru yakni Ambon City of Music atau Ambon Kota Musik Dunia menjadi hangat diperbincangkan bersama tokoh pendidikan Nyonya C.K. Kiai. City of Music mendapat sambutan positif pimpinan dari perguruan tinggi yang telah melahirkan sejumlah sarjana musik maupun musisi muda di Kota Ambon. Menurut Kak Kiai, selain sebagai pimpinan sebuah perguruan tinggi, dirinya juga adalah warga kota yang mempunyai hak pilih dan juga mesti mengetahui program-program prioritas dari calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Kak Kiai berharap pasangan kandidat lainnya juga dapat melakukan hal yang sama dengan mensosialisasikan program-program pembangunannya. Calon wali kota Ambon, Rijatwana Pesi, menyatakan guna mendukung kota Ambon sebagai kota musik, pasangan Paparisa berkeinginan untuk membangun sejumlah panggung musik di kawasan Patimura Park untuk kaum musisi Kota Ambon mengekspresikan kemampuan seni mereka dengan berbagai genre musik yang ditampilkan. Dengan kondisi inilah Kota Ambon dapat menunjukkan identitasnya sebagai kota yang berbudaya musik. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, Yayasan Anak Bangsa Wilayah Maluku dalam waktu dekat akan segera menyalurkan bantuan perdana 15 juta rupiah tiap kepala keluarga kepada masyarakat pada 2 desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah negara donor. Sekretaris Yayasan Anak Bangsa Wilayah Maluku Berti Miru mengatakan pihaknya akan segera menyalurkan bantuan perdana 15 juta rupiah kepada masyarakat pada 2 desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penyaluran bantuan 15 juta rupiah bagi masyarakat miskin itu berasal dari sejumlah negara donor yang peduli terhadap misi kemanusiaan seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea, dan sejumlah negara donor lainnya. Bantuan tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu di 11 provinsi yang ada di kawasan timur Indonesia. Miru menyebutkan pihaknya saat ini sementara menanti memproses administrasi pengakuan legalitas dengan pemerintah daerah setempat dan sejumlah kelengkapan lainnya. Karenanya Miru berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di 2 wilayah tersebut untuk menyiapkan segala kelengkapan data diri yang berhubungan dengan proses pencairan. Untuk tanggalnya kita belum bisa tentukan karena terkait juga nanti dengan agenda dari petinggi-petinggi negara yang mungkin juga akan termasuk dalam rombongan dari Jakarta. Itu akan terkait dengan itu. Tapi sudah punya estimasi waktu kalau Tuhan kehendaki pertengahan atau mungkin molor sedikit dari pertengahan bulan ini. Sudah punya estimasi seperti itu. Jadi harapan kami hanya kami minta dukungan semua pihak doa terhadap urusan ini, karena apapun yang kami uruskan kami proses bukan hanya kepentingan kami, tapi semuanya muara kepada masyarakat kecil dan merupakan bentuk perdana pertanggungjawaban kami kepada dunia internasional, terutama 6 negara Indonesia khususnya seperti Indonesia Timur dan lebih khusus Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah penyaluran perdana di kedua desa Atu Bedul dan Atu Bedul. Ini merupakan jembatan pintu gerbang menyatakan bahwa kebenaranlah daripada proses atau urusan Yayasan Anak Bangsa seperti itu.
Miru menyebutkan jika ada oknum yang mengatasnamakan yayasan untuk memungut uang dengan alasan administrasi, maka yang bersangkutan diimbau untuk segera melapor ke pihak berwajib untuk proses hukum. Sejauh ini pihak yayasan tidak pernah menerima atau memungut biaya administrasi dari warga masyarakat kecuali terkait dengan persiapan data diri. Abu Saubawa Caktamela melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Taman Kanak-kanak Hatukau yang dibentuk pemerintah negeri Batu Merah akhirnya mendapat izin operasional dari pemerintah Kota Ambon. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama berharap TK Hatukau mampu melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Ambon. Hal itu sebagai upaya untuk menjadikan generasi muda masa depan yang berkualitas dan bermartabat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama mengatakan pemberian izin operasional terhadap TK Hatukau merupakan upaya untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini. Apalagi TK Hatukau merupakan taman kanak-kanak yang dibentuk oleh pemerintah desa. Kainama berharap TK Hatukau menjadi model bagi sejumlah desa di Kota Ambon. Ini taman kanak-kanak model karena didirikan atas prakarsa dari penjabat Raja Batu Merah. Jadi negeri yang membuat TK. Biasanya kita punya tuh yayasan ya, yayasan buat ini, sekarang negeri. Kemudian ada badan usaha milik desa ya, BUMDes. Ini baru dibentuk di Desa Batu Merah, jadi contoh untuk semua desa. Jadi harusnya setiap desa punya BUMDes. Nah ini penjabat Raja Batu Merah ini luar biasa, beliau punya ide dan membentuk ini taman kanak-kanak. Ini resmi, penresmiannya walaupun dia aktivitas sudah 2 tahun, hari ini kita resmikan pemberian izin operasionalnya yang ditandatangani oleh Wali Kota. Ketua Badan Usaha Milik Desa Irsal Nisa Holet mengakui TK Hatukau telah beroperasi sejak 2 tahun lalu. Taman kanak-kanak itu dikelola pemerintah negeri Batu Merah. Hal itu berdasarkan instruksi Mendagri yang termuat dalam Undang-Undang Desa. Nisa Holet berharap TK Hatukau mendapat perhatian dari pemerintah Kota Ambon maupun Provinsi Maluku. Terkait dengan keberadaan BUMDes ini, harapan kami adanya dukungan dan kepercayaan sekaligus partisipasi masyarakat untuk senantiasa bersama-sama bersinergi dengan BUMDes dan juga pemerintah negeri dalam rangka untuk memajukan masyarakat dari segi sumber daya manusia dan juga memajukan masyarakat secara keseluruhan. Penjabat Negeri Batu Merah Saleh Kiat mengatakan peningkatan pendidikan bagi anak usia dini menjadi perhatian pemerintah Negeri Batu Merah. Kiat berharap TK Hatukau yang dikelola oleh pemerintah desa mampu melahirkan anak-anak Batu Merah yang unggul, terdidik dan berkualitas. Panile Tahid melaporkan.